Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi ditemani aplikasi Gerak Pro dan Besti. Cakep. Jika lelah, bolehlah beristirahat. Cakep. Ramadan bulan berkah itu pasti. Mari kita jalani dengan semangat dan sehat. Halo Elektrizen, pada kesempatan hari ini Potsa, Podcast Sri Kandi dalam rangkaian Podcast Room PLN Unit Induk Distribusi Aceh kembali hadir dengan topik yang lebih menarik tentunya, karena kita alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan kita lakukan kajian-kajian dan juga kita lakukan diskusi-diskusi yang tentunya mendukung ibadah kita untuk berpuasa. Nah, Elektrizen, pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang dokter cantik yang tentunya akan kita ajak berdiskusi mengenai bagaimana ya kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, kita tetap sehat, kita tetap fit, dan ibadah kita bisa full tentunya. Ya, Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan diri dulu. Baik Ibu, Dokter. terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dokter Linda, kebetulan masih dokter umum di Rumah Sakit Umum Cempaka 5. Kebetulan sekarang saya di bagian manajemen Ibu. Saya memiliki tiga putra, kemudian sudah menikah. Dan saya tinggalnya di Atik Jawa. Mungkin itu aja Ibu. Saya pikir tadi masih kakak-kakak gitu ya, karena memang terlihat masih sangat imut-imut ini Dokter Linda ya. Cuman badannya aja yang nggak imut kayaknya ya Bu ya. Aduh, nggak body shaming lah dokter. Ya, Elektrizen ya, kita langsung aja bincang-bincang dengan Dokter Linda. Dokter Linda, karena kita berada di bulan Ramadan, kira-kira ya apa ya yang membuat badan kita harus tetap sehat, karena apalagi yang kita kerja, walaupun kita kerjanya di kantor, dan sekarang ini di luar nih suhunya pasti panas sekali ya, sampai 34 derajat Celcius. Benar. Tapi kita pun yang di sini pasti bisa dehidrasi juga ya, karena memang dengan AC dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya sehingga ini puasa kita tetap rasanya nikmat, tapi kerja kita tetap bisa maksimal? Ya, oke. Mungkin saya langsung jawab Ibu ya. Iya, silakan Dok. Ini kan selama bulan puasa dan cuaca di luar juga lumayan panas, pasti kita membutuhkan banyak kalori, kemudian banyak seperti air yang di dalam tubuh kita pasti harusnya cukup gitu kan. Nah, jadi mungkin khasiatnya yang bisa saya berikan selama kita berpuasa, mungkin pada saat berbuka, mungkin kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung seperti kalori, kemudian protein, kemudian mineral, lemak. Nah, itu mungkin yang harus kita penuhin setiap harinya gitu. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi air sebanyak 2.000 liter per hari yang harus kita minum pada saat buka dan mungkin pada saat sahur gitu. 2 liter maksudnya 2 atau gimana? 2 liter per hari Ibu. Iya, 2 liter. 2 liter per hari itu yang harus kita minum setiap harinya. Sorry, mungkin tadi saya salah sebut. Saya bingung kalau 2.000 liter berarti bawa tangki. Iya, sorry, 2 liter per hari. Jadi yang harus kita konsumsi pada saat kita berbuka sama sahur gitu. Nah, itu mungkin Ibu. Iya. Berarti yang paling penting asupannya ini yang harus kita perhatikan ya Dok ya. Benar. Nah, itu makanannya itu ya, makanan pada saat ya takjil itu harus diperhatikan, ada karbohidrat, ada kalorinya, ada kalori, ada protein. Kalau karbohidratnya nggak perlu begitu banyak gitu. Ya, kalau misalnya karbohidratnya tetap harus perlu Ibu. Cuman kan mungkin ada yang sebagian yang pada diet kan pasti dia lebih mengurangi yang karbonya gitu. Yang banyak kan makan buah mungkin ya. Makanan yang buah, kemudian sayur yang banyak mengandung serat lah itu mungkin. Cuma kalau kita lihat takjil itu ada gorengan, itu yang bikin tergoda Dok. Iya benar. Tapi itu tidak sehat untuk kita. Kenapa? Karena kan di bulan puasa, apalagi cuaca yang di luar itu yang cukup panas, otomatis kita akan
gimana ya, apa namanya, merasa kayak kerongkongannya tuh seperti kering gitu kan. Nah, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung minyak gitu. Itu sih. Jadi sebaiknya kita gunakan makanan yang memang tidak terlalu banyak mengandung minyak, itu sih sebaiknya. Iya, berarti lebih dibanyakin yang mungkin berkuah ya. Iya, sayur bukan yang gorengan-gorengan begitu ya, Dok ya. Rebusan ya, Ibu ya. Oke, Dok. Nah, kalau untuk sahur, sahur itu sebenarnya apakah cukup dengan kita pada saat buka puasa, terus mungkin setelah tarawih kita makan lagi? Kadang-kadang ini ada yang malas bangun sahur gitu ya, karena sangat tidak enak ya makan pada saat lagi ngantuk atau bener, mungkin Ibu. lagi diet itu. Saya mendengar dari kawan-kawan yang cukup air putih aja karena biar ini ya. Nah, itu gimana, Dok, kira-kira? Cuman kalau misalnya kita sahur tidak makan, Ibu, cuman hanya minum air putih aja, otomatis pada saat kita beraktivitas pada pagi hari sampai dengan sore hari itu akan terasa seperti lemas karena itu tadi cakupannya tidak tercukupi untuk makanannya, tidak ada yang mengandung kalori, tidak ada yang mengandung lemak. Nah, jadi sebaiknya pada saat kita sahur kita tetap mengkonsumsi makanan yang tetap yang harus kita perhatikan, yang mengandung lemak, kalori, protein. Nah, itu wajib selalu harus ada. Cuman bisa bagi yang contoh gitu ya. Maksudnya gimana kira-kira mungkin sahur gini, yang sehat ya? Pada sahur yang sehat itu mungkin yang bagus kita konsumsi mungkin nasinya itu 1/4 gitu. Kemudian ada lauknya, ada sayurnya gitu. Jadi itu kan sudah terpenuhi semuanya. 1/4 piring ya, Dok ya? Iya. 1/4 bakul. Enggak. 1/4 piring, Ibu. Kalau 1/4 bakul itu berlebihan gitu ya. Itu kan nggak baik gitu. Jadi sebaiknya itu kita konsumsi karbonya sedikit, kemudian ada sayurnya, ada lauknya gitu. Itu sebaiknya kita konsumsi. Nah, kalau untuk yang diet ya hanya dikurangin yang karbonya aja. Tapi gitu. sayur, lauknya sayur, buah, gitu susu ya? itu tetap wajib kita harus konsumsi, apalagi air putih gitu. Nah, perlu ada tambahan-tambahan vitamin gitu, Dok? Kalau memang kita selama kita berpuasa kita cukup dengan kandungan kalori tadi, semuanya protein kita makan, itu tidak perlu lagi vitamin-vitamin tambahan lainnya. Tetapi kalau memang kita merasa ini kurang, ya kita memang wajib mengkonsumsi vitamin untuk untuk nambah. Berarti kalau kita merasa tetap letih gitu ya, tetap lemah. Itu kan balik ke pribadi masing-masing lagi, bukan kebutuhan daripada tubuh masing-masing. Tetapi kalau memang kita tetap memperhatikan yang namanya tadi kalorinya, proteinnya, lemaknya, itu tidak perlu lagi kita mengkonsumsi vitamin lainnya. Nah itu kan lebih bagus kita mengkonsumsi makanan yang alami ketimbang kita mengkonsumsi obat-obatan gitu sebaiknya itu. Kecuali kalau memang itu tidak tercukupi, ya memang wajib harus kita tambah dengan vitamin gitu. Berarti kita yang coba akses diri kita ya. Ini sebenarnya kita udah tercukupi nggak asupannya, gizinya dan sebagainya ya. Iya, benar, Ibu. Oke, Dok. Nah, saya juga sering nih, udah mulai sering dengar nih istilah sekarang. Kalau dulu tuh cuma istilahnya dengar sakit lambung, asam lambung gitu ya. Kalau sekarang dengar lagi GERD. GERD itu apa sebenarnya, Dok? Nah, kalau GERD itu sendiri itu kan gastroenteroreflux disease, atau bahasa lainnya seperti rasa terbakar di kerongkongan, Ibu. Nah, mungkin pada saat kita berbuka puasa kita sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam. Nah, itu yang akan menyebabkan GERD tadi, Ibu. Itu. Kemudian kalau misalnya cara antisipasinya itu GERD itu sendiri jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam. Kemudian sesudah makan itu tidak boleh 1 sampai dengan 2 jam itu berbaring langsung. Nah, keseringan kita nih selesai sahur langsung tiduran gitu kan, itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi sebaiknya selesai sahur 1 jam minimal itu kita harus duduk dulu, nggak boleh langsung berbaring. Nah, itu untuk mengurangi GERD tadi, Ibu. Kemudian juga kita harus
makanannya itu harus kita porsinya tuh sedikit-sedikit tetapi sering kita makannya. Nah, itu untuk menguranginya gitu. Kalau memang itu sudah kita coba tetapi tetap masih timbul GERD tadi atau terasa panas di kerongkongan atau terasa nyeri di ulu hati atau terasa kayak di mulut nih kayak terasa pahit gitu kan, karena asam lambungnya sudah naik. Jadi sebaiknya itu langsung konsultasi ke dokter gitu. Nah, berarti yang GERD ini orang yang biasanya ada masalah dengan asam lambungnya, itu Iya. apakah dia lebih berpotensi menderita GERD? Iya, itu lebih berpotensi, Ibu. Misalnya selama ini dia menganggap cuma nyeri ulu hati biasa gitu kan. Yeah. Cuma terasa asam sedikit di mulutnya gitu. Padahal itu sudah gejala-gejala ke GERD-nya tadi gitu. Oh, begitu. Iya. Ya, maksudnya ya kalau cara mengantisipasi ini atau kadang-kala kan kita tidak tahu ini bahwa pola makan kita sebenarnya tidak benar gitu sehingga kita berpotensi terkena GERD. Nah, cara kita antisipasi atau mungkin deteksi dininya seperti apa, Bu? Kalau deteksi dininya itu misalnya kita makannya tuh dengan makanan yang teratur. Pola makan yang teratur, misalnya kita makannya tuh jam 7 ini kalau yang biasa tanpa puasa. Iya. Makannya jam 7, jam 12 itu kita wajib makan lagi karena lambung itu kan memang dia ada jeda-jeda yang kosong gitu kan. Jadi jangan sampai dia langsung lambungnya tuh dia bekerja terus sementara tidak ada yang di dalamnya yang diolah gitu. Jadi kan itu yang membuat asam lambung kita itu naik, Ibu. Maksudnya harus disiplin ya, Bu ya? Maksudnya Iya, harus disiplin. Kalau tadi Misalnya kita jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita udah makan gitu kan. Nanti jam 12 jangan sampai jam 2 kita makan, jam 12 kita udah makan. Kalaupun kita belum sempat makan, minimal kita ada cemilan-cemilan lainnya yang bisa kita makan Ada gitu. yang mengganjal. Iya, ibaratnya ada yang mengganjal, apakah itu biskuit ataupun mungkin ya roti yang tidak mengandung banyak soda. Itu mungkin itu sih, Bu. Iya. Kemudian coba diatur lagi selesai makan, janganlah langsung berbaring. Kemudian, itu kenapa, Dok? Kira-kira? Maksudnya kalau dijelaskan karena gini, secara Ibu, ini gimana? Karena kan lambung kita itu pengosongannya 1 sampai dengan 2 jam pengosongan daripada lambung kita. Nah, ini lambung kita belum kosong tapi kita sudah berbaring. Posisi berbaring itu pasti kan dia akan naik lagi ke atas. Ya kan, Makanannya. Jadi ya ibaratnya seperti itu. Jadi ususnya akan menggiring lagi ke makanan itu tadi kan masih di lambung, Ibu. Iya. Jadi itu akan naik lagi ke atas. Itu sih yang keseringan terjadi gitu. Berarti setelah makan minimal 2 jam. Minimal 2 jam kita harus duduk dulu, nggak boleh. Ya boleh beraktivitas, tetapi tidak boleh berbaring. Itu aja. Oke. Kalaupun mau beraktivitas, intinya jangan berbaring. Jangan berbaring. Apalagi tidak beraktivitas ya. Iya, terus makanannya sedikit tapi sering, Ibu. Iya, itu seperti. Tapi kalaupun kita tidak ada riwayat sakit asam lambung misalnya, itu karena lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati kan, Ibu. Konsepnya itu sih. Jadi sebelum kita kena lebih bagus kita jaga dulu nih gitu kan. Jadi dari pola makan, dari makanan yang kita konsumsi, jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu asam. Nah, itu yang membuat asam lambung kita tetap stabil gitu. Oke. Artinya kalau kita bisa disiplin mengatur pola itu, insya Allah berpuasa pun kita aman ya. Iya. Gitu ya. Jadi pada saat berbuka makanannya tetap dijaga, pada saat sahur juga harus dijaga. Nah kembali Dok, mungkin saya tadi agak terskip ya. Nah pada saat berbuka itu kan tadinya kita sudah 12 ya, lebih kurang 12 jam, 12 jam itu kosong. Nah boleh nggak kita langsung makan yang berat gitu ya? Tidak ini dulu, tidak yang ringan-ringan dulu. Ya, sebaiknya pada saat kita berbuka itu makanlah atau minumlah yang manis dulu, Ibu. Misalnya cuma sepotong kurma yang disarankan oleh Rasulullah gitu kan, yang disunahkan oleh Rasulullah, kita makan itu dulu, kemudian kita sholat, habis sholat baru kita makan lagi makanan yang berat. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena lambung kita itu kan terlalu lama nih kosongnya sampai dengan 12 jam gitu kan. Jadi sebaiknya makanan yang ringan dulu, kemudian baru yang makanan yang berat. Gitu, supaya tidak kaget ya. Iya, karena kan lambung kita kosong nih gitu. Sebaiknya seperti itu. Oke, Dok. Nah, mungkin ini saya juga ada beberapa hal melihat beberapa kali gitu ya. Ada yang misalnya ya sudden death misalnya. Iya. Gitu ya. Yang infonya misalnya terdeteksi serangan jantung. Iya. Tapi tidak pernah
kita kita nggak tahu juga ya, tapi maksudnya kalau dilihat yang bersangkutan sehat. Gitu. Iya, Nah benar. itu sebenarnya apa? Kalau mungkin kalau saya pahami itu hanya angin ya, karena sakit ulu hati dan sebagainya, sehingga kemudian qadarullah misalnya meninggal gitu. Nah itu seperti apa ya sebenarnya? Apakah serangan jantung atau apa? Kalau misalnya yang Ibu tanya apakah itu memang serangan jantung, benar itu serangan jantung. Karena kita tidak ada yang tahu kapan sih kita sakit, Ibu. Sebenarnya kita pada saat sekarang ini kita mungkin sudah sakit. Kalau misalnya kematian mendadak itu pasti dia punya penyebab, tetapi kita yang tidak tahu. Seperti mungkin pasien ini dia ada riwayat hipertensi, tetapi dia tidak tahu, tidak pernah kontrol ke dokter. Yang seharusnya kita kan per 6 bulan wajib medical check up nih ke dokter. Memang diwajibkan, baik itu orang tua, anak muda sekalipun sekarang lebih sering terkena serangan jantung tiba-tiba. Kenapa? Karena dari pola makan, kemudian dari makanan yang tidak sehat kita konsumsi, kemudian apalagi ada memiliki riwayat perokok. Nah, itu yang bisa menyebabkan kapan aja bisa timbul. Mungkin kitanya aja yang mungkin tidak sadar merasa, oh saya ini sehat, padahal sebenarnya tidak sehat, Ibu. Itu mungkin itu, Ibu. Jadi memang benar-benar serangan jantung, Mas? Iya, memang benar itu serangan jantung yang kita memang tidak tahu sebelumnya gitu. Walaupun belum ada sinyal gitu ya? Iya, walaupun belum ada sinyal, tetapi kalau misalnya yang kematian mendadak itu pasti serangan jantung, tidak ada yang lain. Oh, begitu. Iya. Karena sering juga misalnya kita dapat infonya sebelumnya sesak nafas atau sebelumnya misalnya kejang gitu ya. Nah itu bahagian dari benar, Ibu. Itu adalah stroke juga. Iya. Itu benar, itu bahagian dari kematian mendadak karena serangan jantung, itu benar. Dan mungkin dokter ada misalnya informasi-informasi ya yang kondisi saat ini seperti apa ya, karena kita sering mendengar nih malah misalnya di teman sejawat kita juga seperti itu. Nah kalau mungkin angka atau statistik ada nggak ya yang bisa dokter sampaikan ke kami gitu, ke Electrizen? Kalau untuk sekarang itu angka kematian karena serangan jantung itu hampir 70%, Bu. 70% itu dari kita semua itu ke serangan jantung. Bukan hanya orang, bukan hanya orang tua, tetapi anak muda yang sekarang itu tiba-tiba langsung bisa aja unfall. Iya. Kami pernah dapatkan kasus usianya masih 27 tahun, tiba-tiba datang dengan serangan jantung dan langsung belum sempat ditangani oleh dokter, tiba-tiba tidak sadarkan diri dan meninggal. Dan itu ada nggak yang tahu riwayatnya seperti apa, Dok? Kalau yang dari pasien yang saya pernah tangani itu keluarganya sendiri itu tidak tahu. Memang benar pasien ini dia riwayat perokok berat. Nah, mungkin kan dari riwayat perokok berat itu bisa aja dia menyebabkan ke penyumbatan daripada pembuluh darah yang kita takutkan, Ibu. Karena kenapa? Serangan jantung itu kan berarti dia ada penyumbatan di pembuluh darah koronernya gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan serangannya tiba-tiba. Kita kan nggak tahu kapan menyumbatnya di dalam gitu kan. Makanya sebaiknya ya jangan mengkonsumsi rokok yang berlebihan, kemudian kontrol kolesterol, kemudian berat badannya dikurangin berat badan kalau bagi yang gemuk gitu. Itu sih yang Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada nggak pesan-pesan dari dokter buat para Electrizen, apalagi yang tadi ya generasi muda, seperti apa nih pola makan atau pola hidup yang bagus itu ya, yang sehat, kira-kira seperti apa? Karena ya kita banyak temui yang sekarang ya mau enak, mau gampang, mau mudah gitu ya. Nah kira-kira seperti apa ya? Iya benar. Ada saran-saran? Mungkin untuk para anak-anak muda nih gitu kan. Ini apalagi nih bulan puasa, sebaiknya pada saat berbuka coba memilih makanan-makanan yang memang jangan terlalu banyak yang mengandung minyak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian jangan melihat makanan itu, oh ini warnanya cemerlang, warnanya bagus gitu kan, lebih merona gitu. Itu sebaiknya itu tidak dikonsumsi, Bu. Sebaiknya konsumsi makanan yang memang yang tidak mengandung zat pewarna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
pada saat berbuka itu makannya sedikit dulu atau makanannya makanan ringan dulu, kemudian nanti setelah sholat maghrib barulah makanan yang besar gitu. Kemudian rajinlah untuk olahraga, kemudian rutinlah untuk melakukan MCU atau yang namanya medical check up per 6 bulan sekali. Bukan hanya orang tua tetapi anak muda juga wajib melakukan medical check up. Kemudian jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, Ibu. Ya, itu pasti tidak baik. Kenapa? Itu pasti banyak mengandung pengawet dan lainnya gitu. Mungkin itu, Ibu. Tapi yang siap saji, alhamdulillah selama ini banyak yang boikot. Iya, alhamdulillah ya Ibu. Jadi semoga aja kita semua sehat-sehat ya Ibu. Amin, dan, amin. Ya, semoga aja kita bisa ya lebih menikmati sedikit lah sampai usia tua melihat cucu-cucu ya Ibu ya. Amin. Jadi ya, alhamdulillah ya dokter ya. Banyak pesan-pesan yang disampaikan kepada Elektrizen. Ya, semoga ya kita bisa tetap ya kalau umur kita panjang tapi kita sakit kan tidak ada gunanya juga gitu ya. Sakit-sakitan nggak bisa menikmati hidup ya. Tapi menikmati hidup bukan dengan makan sesuka hati kita, berjalan sesuka hati kita, menikmati hidup dengan menjaga pola hidup kita yang sehat, kemudian pola makan yang sehat. Kalau bisa memasak, kenapa harus membeli gitu ya? Dan itu juga lebih efisien mungkin ya dok ya. Artinya para Elektrizen, semoga dengan apa yang disampaikan oleh dokter cantik ini kita bisa ambil ibrahnya bahwa menjaga lebih bagus ya daripada kita mengobati gitu ya, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan puasa dan ibadah-ibadah kita yang lain, bekerja juga bisa semaksimal mungkin dan bisa mencapai predikat takwa kita. Jadi badan kita sehat dan kita juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.